Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-48. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah waktu berjalan ke waktu. Anusapati pun menjadi semakin dewasa pula, badaniah juga ruhaniah. Kitab-kitab yang dibacanya banyak memberinya kekayaan batin yang sangat berguna baginya sebagai seorang putra mahkota. Namun bukan saja Anusapati yang berkembang, Tohjoyo pun berkembang pula menjadi seorang anak muda yang tegap dan tampan. Dengan penuh gairah, ia pun mempelajari tata perkelahian, olah kanuragan dan keprajuritan. Di samping latihan yang memang diselenggarakan bersama dengan saudaranya termasuk Anusapati, Tohjoyo pun mendapat latihan tersendiri yang disembunyikannya dari pengetahuan Anusapati. Meskipun Anusapati sudah mendengarnya, karena kadang-kadang dengan sombongnya Tohjoyo sendiri mengatakan dan memamerkan kemampuannya. Sekali-sekali kita berlatih berdua, Kanda Anusapati, ajak Tohjoyo. Tetapi Anusapati selalu menggelengkan kepalanya. Tentu belum saatnya, Dinda Tohjoyo. Kita masih jauh dari cukup. Mungkin bagi Kanda Anusapati, tetapi aku sudah banyak mempelajari olah kanuragan. Pada suatu saat aku harus dapat menilai sampai berapa jauh ilmu yang sudah aku miliki itu. Kau dapat berlatih untuk mendapatkan penilaian dari pelatih kita. Tentu kurang wajar. Namun Anusapati menggeleng. Pada saatnya, apabila para pelatih memandang sudah sampai saatnya, apa boleh buat, tetapi sebelum itu lebih baik tidak. Kadang-kadang terasa darah Anusapati menjadi panas apabila kemudian ia mendengar Tohjoyo tertawa berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang anak muda itu berkata, "Bukankah Kanda Anusapati seorang putra mahkota?" Anusapati mengerutkan keningnya. Putra mahkota harus mempunyai banyak kelebihan. Mudah-mudahan pada saatnya aku juga mempunyai kelebihan. Bagaimana mungkin Kanda Anusapati terlampau lembut seperti perempuan? Apakah itu jelek? Baik, tentu baik. Tetapi baik bagi seorang ibu, bukan bagi seorang putra mahkota. Anusapati tidak menjawab. Kadang-kadang tumbuh juga keinginannya untuk membuat Tohjoyo menjadi jera. Namun dengan demikian, usahanya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai putra mahkota pasti akan mengalami rintangan yang lebih banyak lagi. Karena itu, maka ia harus masih menahan hati setiap kali Tohjoyo menantangnya untuk berlatih dalam suatu arena. Tetapi Tohjoyo tidak kurang akal. Pada suatu saat ia berkata kepada ibunya, "Bunda, pada suatu kali aku akan menunjukkan kepada Kanda Anusapati bahwa sebenarnya ia tidak berhak untuk menjadi raja karena ia tidak memiliki kelebihan apa-apa." Ken Umang tersenyum. "Kalau kau mendapatkan kesempatan, apa salahnya?"
Aku akan menantangnya untuk berlatih di arena, disaksikan oleh para pelatih dan para pemimpin prajurit Singasari. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang? Tentu Ibu, setiap pelatih akan berkata begitu. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Suatu usul yang baik. Kalau kau menang, maka nama Anusapati akan menjadi semakin hancur di mata para prajurit dan rakyat Singasari. Aku akan mengatakan kepada ayahanda agar ayahanda memerintahkan kepada para pelatih untuk memaksakan latihan serupa itu. Seperti biasanya, setiap usul Toh Joyo selalu mendapat persetujuan dari ayahandanya, meskipun kadang-kadang Toh Joyo tidak berkata yang sebenarnya. Kakanda Anusapati memerlukan latihan serupa itu. Tetapi kalau kandamu kau kalahkan, ia akan menderita malu di hadapan banyak orang. Karena itu kau pun harus dapat berusaha menyesuaikan dirimu. Tentu ayahanda, aku tentu tidak akan membuat Kanda Anusapati menjadi malu. Seandainya aku mempunyai kelebihan, maka aku tidak perlu menunjukkan kelebihan itu di arena. Namun latihan semacam itu memang perlu diadakan sebagai suatu dorongan kepada kami, agar kami benar-benar berlatih. Dengan latihan di arena dan disaksikan oleh banyak orang, kami merasa mendapat pengawasan. Dan Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Latihan di hadapan para pemimpin Singasari memang penting. Dengan demikian maka mereka merasa bahwa kemajuan mereka mendapat sorotan dari banyak pihak. Apalagi seandainya para senopati dan panglima pasukan Singasari mau memberikan penilaian atas putra-putranya setiap kali mereka mengadakan latihan-latihan terbuka. Demikianlah, maka pada saatnya Anusapati tidak dapat mengelak lagi ketika gurunya, seorang prajurit Singasari yang dapat memberinya latihan bersama adiknya, maka ia minta kepadanya untuk melakukan latihan terbuka di arena, disaksikan oleh para prajurit dan panglima Singasari. Apakah hal itu berguna? Putra mahkota itu bertanya. Tentu tuanku putra mahkota, jawab pelatihnya. Kalau tidak, maka ayahanda tuanku Sri Rajasa tidak akan memerintahkan latihan terbuka itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Ia mengetahui dengan pasti bahwa semuanya itu karena pokal Toh Joyo yang hampir tidak pernah ditolak oleh ayahanda Sri Rajasa. Kapan latihan itu akan diadakan? Besok tuanku. Karena itu, hari ini tuanku harus berlatih baik-baik. Tuanku masih jauh ketinggalan dari tuanku Toh Joyo. Bahkan kadang-kadang, tuanku hampir tidak berdaya sama sekali. Kalau tuanku tidak berlatih dengan sungguh-sungguh hari ini, maka besok tuanku pasti hanya sekedar menjadi permainan adinda tuanku Toh Joyo. Apakah ada gunanya aku latihan hari ini untuk menghadapi arena besok? Pertanyaan itu memang agak membingungkan. Sebagai seorang pelatih, ia seharusnya tidak membuat kesalahan serupa itu. Sudah tentu bahwa waktu yang tinggal sehari ini tidak akan banyak memberikan perubahan imbangan dari keduanya. Meskipun demikian, prajurit itu berkata, apapun yang akan terjadi, tetapi tuanku sudah berusaha. Kalau hamba boleh berkata dengan jujur tuanku, jangankan sehari, setahun pun latihan itu tidak akan banyak bermanfaat bagi tuanku. Darah Anusapati tersirap, tetapi ia selalu mengekang diri seperti biasa. Katanya, kenapa? Agaknya aku memang tidak berbakat. Bukan tidak berbakat tuanku, tetapi tuanku sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu. Nah, latihan terbuka ini pasti akan mendorong tuanku untuk maju.
meskipun hasilnya hampir tidak dapat diharapkan sama sekali. Kalau saja Anusapati tidak dalam kedudukan yang sulit di dalam istana ini, maka prajurit itu pasti sudah dipatahkan lehernya. Nah, marilah, hamba akan mencoba membimbing tuanku, sekedar untuk mengurangi kesulitan di arena besok. Anusapati tidak membantah, diikutinya pelatihnya yang membawanya ke tempat terbuka, tempat yang biasa dipergunakannya untuk berlatih. Marilah tuanku, berkata pelatihnya. Peluh dingin mengalir di seluruh tubuh Anusapati karena ia menahan gejolak perasaannya. Namun ia harus melakukannya meskipun ia sadar bahwa Tohjoyo dan beberapa orang adik dan prajurit menontonnya. Jangan hiraukan mereka, berkata pelatihnya. Tuanku harus mencoba untuk memusatkan pikiran dan perhatian. Mungkin itulah sebabnya tuanku tidak dapat maju, karena tuanku selalu memperhatikan keadaan di sekitar tuanku. Anusapati hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Nah, marilah kita mulai. Anusapati tidak dapat mengelak. Ia harus tunduk kepada pelatih yang telah ditunjuk oleh ayahanda Sri Rajasa. Tetapi ia tertegun sejenak ketika dari sebuah regol di dinding taman ia melihat dua orang juru taman berjongkok untuk menyaksikan latihan itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Yang seorang dari kedua juru taman itu adalah Sumekar. Latihan apakah yang akan mereka lakukan? Sumekar bertanya kepada juru taman yang telah lebih tua daripadanya itu. Putra mahkota memang selalu berlatih di tempat itu bersama adindanya, Tuanku Tohjoyo. Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Biasanya dilakukan pada malam hari dan kadang-kadang pula di siang hari. Mungkin kau tidak tertarik pada latihan-latihan semacam ini, sehingga kau tidak pernah memperhatikannya. Pintu regol ini jarang-jarang terbuka. Juru taman yang tua itu mengangguk. Iya, pintu regol ini memang jarang-jarang terbuka. Anusapati yang melihat Sumekar berjongkok di depan pintu regol mengangguk kecil, tetapi ia tidak mau menumbuhkan kecurigaan apapun juga. Karena itu, ia pun kemudian tidak mempedulikannya lagi. Sejenak kemudian maka latihan-latihan itu pun segera dimulai. Anusapati harus menirukan beberapa unsur gerak yang sulit. Bukan main, desis Sumekar. Apa yang bukan main? Bertanya kawannya. Putra mahkota itu, ia dapat berbuat apa saja seperti yang dikehendaki oleh pelatihnya. Kau belum pernah melihat orang berkelahi. Sumekar mengerutkan keningnya. Sekali-sekali di padepokan. Kalau kau melihat adinda Tuanku Tohjoyo, kau akan menjadi pingsan. Kenapa? Memang adinda putra mahkota tampaknya lebih maju dari putra mahkota sendiri. Apakah kau sering melihatnya? Dan apakah kau dapat menilai perkelahian atau ilmu berkelahi itu? Juru taman yang sudah agak tua itu tertawa. Dipandanginya wajah Sumekar yang berkerut-merut dan bahkan kemudian menjadi keheran-heranan. Orang itu tidak selalu dapat melakukan sendiri, tetapi karena aku sering melihatnya, aku memang dapat sedikit-sedikit menilai perkelahian dan ilmu tata bela diri. Yang jarang sekali orang yang menyebutnya dengan ilmu berkelahi. Katanya, Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya.
begitulah, katanya. Apa? Itu ilmu bela diri. Kawannya masih juga tertawa. Katanya kemudian, sebenarnya kasihan juga putra mahkota itu. Ia menjadi jauh ketinggalan dari adindanya, Toh Joyo. Apakah putra mahkota itu terlampau bodoh? Shh, jangan menyebutnya bodoh. Kau dapat dihukum. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi itu seharusnya. Kenapa seharusnya? Hampir tidak ada orang yang mempedulikan lagi kepada tuanku putra mahkota. Bahkan kalau ada orang yang menghinanya sekalipun, tidak juga ada prajurit yang berminat untuk menangkapnya. Jadi, kesalahan itu sebenarnya terletak kepada tuanku Sri Rajasa sendiri. Kau menyalahkan tuanku Sri Rajasa? Tidak, bukan maksudku untuk menilai Maharaja Singasari. Tetapi aku hanya ingin mengatakan apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Sebagai suatu keluarga, bukan sebagai pimpinan tertinggi di Singasari. Sumekar memandang orang itu dengan seksama. Tuanku putra mahkota memang agak tersisih dari kasih ayahandanya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia melihat Anusapati yang sedang berlatih. Keningnya berkerut. Lihat, berkata juru taman itu. Pelatihnya telah membantingnya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat prajurit yang melatih Anusapati itu telah membanting Anusapati sehingga ia jatuh berguling-guling di tanah. Ketika Anusapati berdiri, tampaklah ia menyeringai kesakitan. Tuanku terlampau lambat, desis pelatihnya. Apakah dengan begitu tuanku akan mencoba memasuki arena latihan terbuka? Kalau memang masih terlampau jelek, apakah latihan itu dapat diundur saja? Maksudku latihan di arena terbuka itu. Prajurit itu mengerutkan dahinya. Tiba-tiba ia tertawa keras-keras, dibarengi oleh suara tertawa yang lain. Suara tertawa Toh Joyo. Tuanku putra mahkota, berkata pelatih itu. Setiap panglima dan beberapa orang senopati telah diberitahukan bahwa besok akan diadakan latihan terbuka. Latihan itu tidak akan dapat ditunda lagi. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya Anusapati. Tuanku, hamba adalah seorang pelatih. Hamba memberikan latihan-latihan sebaik-baiknya, seperti yang hamba berikan kepada tuanku Toh Joyo. Tetapi semuanya itu juga tergantung kepada tuanku berdua, kepada bahan yang disediakan buat hamba bentuk. Kalau bahannya memang baik, maka yang jadi pun baik juga. Tetapi kalau bahannya jelek, yang jadi pun jelek juga. Anusapati mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, jadi maksudmu, aku adalah bahan yang jelek itu, sehingga kau tidak berhasil membentuk barang yang bagus daripadanya. Begitu? Prajurit itu tergagap sejenak. Ia tidak menyangka bahwa putra mahkota dapat berkata begitu tegas. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, iya, begitulah. Baik, aku tidak akan menyalahkan kau. Kalau besok aku kalah di arena, meskipun aku dan Adinda Toh Joyo ditangani oleh pelatih yang sama, maka itu berarti bahwa bahannya pun yang jelek. Prajurit itu tidak segera menyahut. Kalau begitu, latihan ini tidak perlu dilanjutkan. Betapa kau bekerja keras, namun bahannya memang tidak akan dapat dibentuk. Maksud tuanku, kita berhenti sampai di sini.
Oh, begitu, berkata pelatihnya. Di dalam hal ini hambalah pelatihnya, bukan tuanku. Dan tuanku adalah anak latih hamba yang sudah dipercayakan oleh tuanku Sri Rajasa. Tuanku tidak dapat memutuskan apakah latihan ini akan berakhir sekarang atau nanti. Itu tergantung kepada hamba. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Pelatih ini memang selalu menyakiti hatinya. Kalau saja ia tidak menyadari keadaannya, maka mulut pelatihnya itu pasti sudah ditamparnya. Kita masih akan berlatih terus, berkata prajurit itu. Anusapati tidak menjawab. Demikianlah, maka beberapa kali Anusapati telah dilemparkan dan dibantingnya. Sekali-sekali diajarinya juga Anusapati mengelak dan menangkis serangan-serangan yang berat. Kemudian dipersilahkannya Anusapati melakukannya. Ia sendirilah yang menyerang dengan kekuatan yang sebenarnya agak berlebihan untuk suatu latihan. Bagi Anusapati, serangan-serangan itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Tetapi ia harus menunjukkan bahwa serangan itu terlampau berat baginya. Dengan demikian maka setiap kali ia mengelak, maka tubuhnya masih juga tersentuh oleh tangan pelatihnya itu. Sehingga Anusapati itu terdorong beberapa langkah. Apalagi apabila ia mencoba menangkis serangan-serangan itu, maka ia pun terlempar 2-3 langkah sebelum ia terbanting jatuh. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ketidakwajaran di dalam latihan-latihan itu. Seandainya Anusapati tidak mempunyai lambaran kekuatan jasmaniah di dalam latihannya yang khusus, sejak Mahisa Agni masih ada, maka ia justru akan menjadi semakin lemah besok. Tetapi Sumekar tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ia kemudian menganggap bahwa Anusapati pasti dapat menjaga dirinya sendiri. Putra mahkota itu pasti mengetahui pula bahwa sebenarnya pelatihnya sedang meyakinkan bahwa Tohjoyo besok adalah pemenang di dalam arena latihan itu. Sejenak kemudian dari belakang regol taman, Sumekar melihat Anusapati telah menjadi semakin lemah. Tertatih-tatih ia masih mencoba berdiri di hadapan pelatihnya. Kasihan tuanku putra mahkota itu, desis juru taman yang tua itu. Sumekar berpaling ke arahnya sambil bertanya, kenapa kasihan? Kau lihat, ia menjadi demikian lemasnya setelah dibanting berulang kali oleh pelatihnya tanpa ampun. Begitukah caranya latihan ilmu bela diri? Begitulah, tetapi agak berlebih-lebihan sedikit. Mungkin pelatih itu ingin tuanku Anusapati besok dapat mengimbangi adindanya di arena, sehingga dicobanya untuk mematangkan putra mahkota itu di dalam waktu yang singkat. Atau sekedar membuat tuanku putra mahkota besok sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Kau lihat bahwa tuanku Tohjoyo melihat latihan itu. Iya, itu tidak adil. Jadi bagaimana? Juru taman itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu. Aku bukan seseorang yang mengerti tentang ilmu bela diri. Aku hanya sering melihat. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia mendengar pelatih itu berkata, sudahlah tuanku, sampai di sini buat hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi tuanku besok di arena. Pelatihnya itu diam sejenak.
Lalu katanya, "Tetapi seperti yang hamba katakan, semuanya tergantung kepada tuanku sendiri." "Iya, aku menyadarinya," jawab Anusapati. "Kau tidak usah cemas bahwa kau akan dipecat karena kau tidak berhasil melatih aku menjadi seorang yang baik di dalam ilmu ini. Alasanmu cukup kuat, bahannya terlampau jelek." Prajurit itu berdiri termangu-mangu sejenak. Tidak pernah Anusapati bersikap begitu keras. Biasanya ia mengerutkan lehernya sambil menundukkan kepalanya. Tetapi kali ini Anusapati bersikap agak lain. Prajurit itu hanya memandanginya saja ketika Anusapati berjalan meninggalkan tempat latihannya. Di longgangan ia disongsong oleh mbahnya yang kemudian mengikutinya di belakang. Begitu Anusapati hilang di balik bangsal, Tohjoyo tidak dapat menahan tertawanya yang meledak. Demikian kerasnya sehingga tubuhnya terguncang-guncang. "Kasihan Kakanda Anusapati." Prajurit yang melatihnya itu pun tertawa pula. Katanya, "Tuanku akan dapat berbuat apa saja terhadap Kakanda Putra Mahkota besok di arena." Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tetapi Ayahanda Sri Rajasa berpesan agar aku tidak membuat Kakanda Anusapati malu. Kalau aku akan mengalahkannya, Ayahanda minta agar hal itu terjadi dalam batas yang sebaiknya." Prajurit itu mengerutkan keningnya. "Apakah tuanku akan melakukan?" "Oh, buat apa aku begitu berbaik hati terhadap Kakanda Anusapati? Adalah salahnya sendiri kalau ia terpaksa mengalami perlakuan yang memalukan dan mencemarkan namanya besok di arena." Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba tanpa disengaja ia melihat dua orang juru taman yang berjongkok di belakang regol taman. Sejenak dipandanginya kedua juru taman itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia menjadi acuh tidak acuh. "Marilah tuanku, hamba akan melayani tuanku berlatih." Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa langkah ia maju ke tengah-tengah tempat yang terbuka itu. Bekas tempat prajurit itu melatih Anusapati. Sumekar memandang prajurit itu dengan hati yang kecut. Namun kemudian ia pun beringsut sambil berkata, "Aku akan duduk di bawah pohon sawo bludru itu." "Kau tidak ingin melihat tuanku Tohjoyo berlatih?" "Tentu, tetapi aku akan duduk bersandar pohon sawo itu." Kedua juru taman itu pun kemudian beringsut dan duduk di bawah pohon sawo bludru yang rindang itu. Namun dari tempat itu, mereka masih dapat menyaksikan bagaimana prajurit itu memberikan beberapa latihan buat Tohjoyo. "Cekatan juga anak ini," berkata Sumekar di dalam hatinya. "Hei, kau tertidur?" bertanya juru taman yang lain. "Tidak, tentu tidak." "Kau lihat latihan itu?" "Iya." "Bagaimana menurut penilaianmu?" "Aku jadi pening melihatnya." Kawannya tersenyum. Katanya pula, "Nah, semakin lama, latihan itu akan menjadi semakin cepat. Tuanku Tohjoyo memang seorang yang luar biasa." Sumekar mengangguk-angguk. "Aku benar-benar akan menjadi pingsan kalau aku terlampau lama melihat latihan itu." "Sekarang kau dapat menduga apa yang terjadi di arena besok pagi. Kedua anak-anak muda itu akan mengadakan latihan terbuka, disaksikan oleh banyak orang meskipun terbatas. Apakah kira-kira yang akan terjadi?
kau masih belum dapat membayangkan? Sumekar menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau memang terlampau dungu. Dengar, besok Tuanku Tohjoyo akan mempermainkan Tuanku Putra Mahkota di arena. Sumekar mengerutkan keningnya. Ia juga telah mendengar sendiri kata-kata Tohjoyo. Namun ia masih juga mencoba untuk menjadi heran. Maka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia pun berdesis. Sampai juga hatinya untuk berbuat begitu. Inilah gambaran keluarga Tuanku Sri Rajasa. Sebagai seorang maharaja ia berhasil. Tetapi sebagai seorang ayah, ia masih harus belajar banyak. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Juru taman itu pun kemudian terdiam. Kini ia memperhatikan latihan yang dilakukan oleh Tohjoyo dengan bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka Sumekar mendapat gambaran imbangan kekuatan yang sebenarnya dari kedua putra Sri Rajasa yang seakan-akan sedang bersaing itu. Sudahlah, berkata juru taman itu. Semuanya itu bukan persoalan kita. Sekarang, marilah kita mulai mengambil air untuk menyiram tanaman-tanaman ini. Aku akan memindahkan pohon kantil yang sudah mulai tumbuh itu ke sudut taman. Sumekar pun kemudian berdiri pula ketika kawannya telah mendahuluinya dan melangkah pergi. Keduanya pun kemudian mulai dengan kesibukan masing-masing di dalam taman. Juru taman yang tua itu mulai menggali sebuah lubang melingkari sebatang bibit pohon bunga kantil yang akan dipindahkannya ke sudut taman. Sedang Sumekar pun mulai mengambil air ke sumur untuk membasahi bibit yang akan dipindah itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.